Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kahatur kehadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syekh Muhyiddin Syekh Ahmad Sahibul Wafatul Arifin. Semoga Allah SWT nambah kenikmatan bagi beliau, dan semoga kita semua diberikan istiqomah untuk senantiasa bersama-sama dengan beliau dan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak ada makom yang paling tinggi bagi seorang murid yang sempurna adalah senantiasa bersama-sama dengan gurunya. Makanya kita dalam setiap manaqib memohon kepada Allah untuk senantiasa bersama-sama dengan beliau dari dunia sampai akhir. Karena itu adalah adab seorang murid. Ketika Seson Ani, beliau tidak tunduk pada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian beliau jatuh. Setelah itu semua muridnya yang 400 orang meninggalkan beliau, yang tersisa tinggal 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin Al-Athar. Beliau datang pada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Kau mau apa?" Terus kata beliau, "Aku jadikan engkau seorang wali Allah." Kata Syekh Fariduddin Al-Athar, "Wahai Kanjeng Syekh, tidak ada makom yang paling tinggi daripada diriku adalah diampuninya dosa guru." Artinya di situ makom yang paling tinggi bagi kita adalah kita ingin bersama-sama dengan beliau. Karena tidak ada artinya makom tinggi sampai makom apapun kalau kita nanti di akhirat tidak bisa bersama-sama dengan beliau. Itu pula yang terjadi dengan para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka sangat merindukan ketika di dunia mereka rindu bersama dengan Rasulullah SAW. Begitupun ketika mereka wafat, mereka rindu untuk selalu bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Karena itu adalah makom tertinggi bagi kita semua. Hadirin ikhwan dan akhwat Thariqah Qadir Naqsabandiyah, dalam perjalanan kita menuju Allah SWT banyak rintangan, banyak halangan. Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diceritakan, Rasulullah SAW mengatakan, perumpamaan orang mukmin adalah seperti pohon yang senantiasa ditiup oleh angin dan terus meliuk-liuk. Dan perumpamaan orang munafik adalah seperti pohon yang tinggi dan besar serta mulus tanpa ada cacat, tanpa ada gangguan. Artinya apa? Di situ Rasulullah SAW menerangkan salah satu tanda orang yang beriman adalah senantiasa diuji oleh Allah SWT. Diuji keyakinan kita, diuji ketabahan kita, diuji amal kita, diuji kesungguhan kita, diuji cinta kita, harta kita, dunia kita, semuanya diuji oleh Allah. Kenapa itu? Karena itu adalah tanda orang yang mukmin. Makanya kalau kita diberikan ujian oleh Allah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah memasukkan aku dalam golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Justru kalau kita tidak diuji oleh Allah, kita harus takut, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang munafik. Makanya bersyukur. Orang yang banyak ujian harus bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan ujian.
Dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, kalau seseorang dalam fisiknya itu oleh Allah diberikan suatu penyakit, maka Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, catat orang ini sedang beribadah pada Allah terus menerus. Artinya kalau kita diberikan oleh Allah ujian fisik, berikan sakit, itu adalah kita sedang beribadah pada Allah SWT. Karena itu bisa menggugurkan dosa kita, bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Ujian pasti akan datang terus menerus pada kita. Apa ujian-ujian tersebut? Adalah untuk membina kita supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin sempurna iman kita. Karena tidak ada manusia yang lepas daripada ujian, kecuali tadi yang dikatakan orang-orang munafik. Tapi jangan kita meminta ujian, karena kita belum tentu akan sanggup menerimanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, tubu ilallahi zami'an ayuhal mu'minuna la'alakum tattaqun. Bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Tobat adalah suatu makom dalam kita belajar thariqah. Tobat itu harus senantiasa ada dalam setiap makom kita. Awal perjalanan kita tobat, kita kembali kepada Allah, meluruskan niat kita, meluruskan tujuan kita. Tidak ada tujuan yang kita cari kecuali Allah. Dan setiap bengkoknya hati kita, kita luruskan lagi ke situ, supaya menyerap dalam diri kita apa yang tadi dikatakan dalam Al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul di situ katakan, bukan hanya katakan oleh lidah kita saja, tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah pengakuan lidah kita setiap kita salat membaca doa tersebut. Pengakuan ruhani kita, kemudian pengakuan rasa kita, artinya kesadaran yang paling dalam kita. Kita menyadari bahwa kita itu makhluk yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa. Yang Allah jadikan fitrah manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya kul inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau sudah tembus dalam rasa batin kita yang paling dalam doa tersebut, bagaimana tembusnya? Tembusnya dengan zikir. Zikir sudah menembus semua bacaan Quran, semua isi Quran, semua kandungan ayat Al-Quran, semua yang ada dalam hadis akan dirasakan oleh rasa kita yang paling dalam. Perbedaan orang yang beriman di situ. Orang yang beriman adalah bacaan Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dan dirasakan oleh rahasia batinnya yang paling dalam. Sehingga la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Yakin penuh. Sepenuh hati. Katakan kafa, zahir dan batin Al-Quran itu nyata dalam dirinya. Pengabdiannya pada Allah adalah nyata dalam dirinya. Tidak ada yang kita butuhkan selama kita hidup sebagai makhluk ciptaan Allah, adalah kita butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan. Allah tidak butuh kita sujud kepada Allah, tapi kita butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan sujud ketaatan yang sempurna dohir dan batin kita yang akan membawa kegembiraan, yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa sujudnya hati kita kepada Allah, rasa kita pada Allah, hidup kita selama ini akan mendapatkan kesengsaraan, akan mendapatkan kecelakaan, akan jauh daripada hidayah Allah. Makanya aku dulu katakan ini, cep engkemah mau ingkah tipang sujudan. Itu bahasanya bahasa Sunda, artinya suatu saat nanti tidak akan pergi dari sajadah, dari tempat sujud, selalu sujud di situ. Di Quran dikatakan warka'u ma'arokiin. Ini tidak menceritakan ayat Qurannya, tapi yang beliau katakan adalah ayat Quran yang sudah jadi dalam diri beliau. Warka'u ma'arokiin. Rukulah, tunduklah kepada Allah. Tidak bisa tunduk sendiri. Ma'arokiin,
Dengan siapa tunduknya? Dengan orang-orang yang sudah tunduk dohir dan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin tunduk pada Allah, harus bergabung dengan orang-orang yang sudah tunduk. Tidak bisa kita tunduk sendiri. Makanya di Quran, warka'u ma'ar-raki'in. Yang seperti apa orang yang sudah tunduk? Yang seperti apa yang orang yang sudah sujud? Wasjud waqtarib. Sesungguhnya orang yang sujud adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya sudah dekat dengan Allah. Rahasia batinnya sudah hadir dengan Allah. Penglihatan spiritualnya sudah melihat Allah. Pendengaran spiritualnya sudah mendengar Allah. Rasanya terus-menerus menyatu dengan Allah. Itu yang disebut yang sujud yang sesungguhnya. Bukan jidatnya yang hitam. Itu bukan tandanya ketaatan yang sempurna. Makanya kebutuhan kita cuma satu. Kita butuh sujud kepada Allah. Apa yang menghalangi kita sujud kepada Allah? Makanya dalam fikih, kalau kita sujud terhalangi oleh satu lembar rambut, katanya itu tidak sah. Dalam fikih seperti itu. Padahal itu harus ditafsirkan. Bagaimana kalau orang sholat tanpa kopiah? Bagaimana kalau sekarang orang yang rambutnya gondrong? Bagaimana kalau orang yang rambutnya artinya panjang? Lagi sujud menghalangi jidatnya? Tidak sah kalau gitu. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Yang menghalangi antara kita dengan Allah adalah pikiran kita, adalah kesombongan kita. Karena rambut itu adalah mahkota. Itu yang menjadi pusat kesombongan kita. Itu yang menghalangi antara kita dengan Allah. La yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga. Artinya tidak akan sampai ke hadirat Allah. Barang siapa orang yang ada dalam hatinya adalah satu zarah ataupun satu titik kesombongan, kan itu akan menghalangi kita dengan Allah SWT. Sedangkan kebahagiaan hamba adalah sujud kepada Allah. Makanya itu yang kita cari. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Liutamima makarimal akhlak, adalah untuk memuliakan akhlak manusia. Yang apa yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu adalah yang takwa. Yang takwa itu adalah yang sujud. Yang sujud adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bersyukur alhamdulillah. Kita oleh Allah SWT sudah pertemukan dengan orang yang sudah sujud kepada Allah, yang sudah mengikuti orang-orang yang sujud. Makanya dalam silsilah tarekat terus bersambung. Rasulullah sujud kepada Allah SWT, Sayyidina Ali sujud kepada Allah SWT, terus sampai guru kita sujud kepada Allah SWT. Itu yang harus kita ikuti. Tadi dalam manaqib diceritakan orang yang fasik, artinya orang yang rusak agamanya, orang yang agamanya tidak sempurna, kemudian dia meninggal, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur. Beliau diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena cinta pada orang yang sujud kepada Allah. Itu baru cinta saja sudah diselamatkan oleh Allah. Padahal itu orang fasik, orang yang belum sujud. Dan itu pun terjadi zaman Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, dalam satu keterangan diceritakan, ada seorang pelayan Rasulullah SAW keluar dari rumah Rasulullah. Kemudian dia lewat sebuah rumah. Di rumah tersebut pintunya terbuka. Kemudian dia masuk. Pas masuk dia melihat seorang perempuan lagi mandi. Kemudian terjadilah perbuatan yang keji. Setelah melakukan perbuatan seperti itu, pelayan Rasulullah lari ke padang pasir di antara Mekah dan Madinah sampai berbulan-bulan. Rasulullah mencari-cari dan bertanya pada sahabat, "Wahai sahabat, apakah engkau melihat si fulan?" "Tidak ya Rasulullah." Terus bertanya seperti itu sampai berbulan-bulan. Rasulullah mencari pelayannya tersebut sampai akhirnya ada orang yang menemukan. Tapi pelayan Rasulullah tidak mau kembali karena takut kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Umar, kalau nggak salah, diutus
diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjemput orang tersebut. Kata orang tersebut, aku tidak mau ketemu Rasulullah karena takut dimarahi orang Rasulullah SAW, karena aku sudah melakukan perbuatan yang keji, yang hina, yang memalukan Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, jangan takut, Rasulullah tidak marah kepada kamu. Karena diiming-imingi janji seperti itu, akhirnya pelayan tersebut mau. Kata pelayan, nanti bawanya aku masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah lagi sholat, supaya Rasulullah tidak melihat aku, supaya aku tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Pas dia datang ke kota Madinah, pada saat itu Rasulullah sedang menjadi imam sholat. Pas masuk ke dalam masjid, mendengar suara Rasulullah SAW, tiba-tiba hatinya terpaut cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian pelayan tersebut pingsan. Setelah pingsan, setelah selesai sholat, akhirnya dibawa ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW, pelayan tersebut disandarkan ke paha beliau. Pas pelayan tersebut sadar, kemudian menangis dan bergeser dari paha Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kenapa kamu bergeser? Wahai Rasulullah, aku malu. Aku malu sudah mempermalukan engkau. Aku pelayan engkau, tapi sudah melakukan perbuatan yang keji, yang memalukan. Kata Rasulullah, kamu jangan malu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan hakikat dosa. Kamu itu ditakdirkan berbuat dosa itu karena ini rahasianya. Ceritakanlah rahasia oleh Rasulullah SAW. Setelah diceritakan rahasia daripada hakikat perbuatannya tersebut, si pelayan tersebut akhirnya mati. Pas mati, kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat memandikan, kemudian mengkafani, dan kemudian menggotongnya ke makam. Rasulullah sendiri yang membawa kerandanya dengan para sahabat. Pas Rasulullah lagi membawa keranda pelayan tersebut, terlihat oleh sahabat Rasulullah berjingkat-jingkat kakinya. Berjingkat-jingkat bahasa Sunda jejengkean, gitu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kata Rasulullah, karena aku takut menginjak malaikat yang mengiringi jenazah pelayanku. Orangnya sudah melakukan dosa besar, diampuni Allah karena mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Namanya juga kekasih Allah. Dulu Rasulullah SAW ketika menggendong Imam Hasan, ya Allah, sungguh aku mencintai Hasan. Dan cintailah orang-orang yang mencintai Hasan. Itu doa Rasulullah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, mau gimana lagi? Tidak ada alasan. Kalau kekasihnya yang meminta, Allah akan memberi. Dalam menakibkan yang saya lupa tadi seperti itu, Rasulullah seperti itu. Sudah ada contohnya nih, keterangannya begitu. Apa yang membuatnya cinta bisa meleburkan dosa? Tidak mungkin api neraka membakar orang dalam hatinya ada kecintaan pada Allah. Wali-wali Allah begitu. Api neraka tahu orang ini dalam hatinya ada Allah. Saya tidak mungkin membakar orang yang dalam hatinya ada Allah. Dan api neraka juga tidak akan membakar orang yang dalam hatinya ada kekasih-kekasih Allah. Hidupkan hati kita. Kita belum bisa hidup dengan Allah. Hidupkan hati kita. Kecintaan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah itu punya mata-mata di bumi, punya agen di bumi, punya kekasih-kekasihnya di bumi. Tidak bisa langsung kita pada Allah. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup, datang rombongan. Kata rombongan tersebut, wahai Rasulullah, aku mencintai Allah, tapi maaf, aku tidak mencintai engkau. Kami akan langsung kepada Allah, tidak akan lewat engkau. Hebat itu rombongan. Ibadahnya lebih hebat daripada kita. Malamnya tahajud, siangnya puasa, baca Quran, segala macamnya. Hebat, luar biasa. Tapi enggan untuk mencintai Rasulullah SAW.
wasallam. Akhirnya semuanya orang tersebut matinya su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Tidak bisa. Syaratnya dari Allahnya begitu. Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa orang yang memerangi kekasihku, maka aku pernyatakan perang padanya. Barang siapa orang yang mencintai kekasihku, maka aku mencintainya. Belum sanggup kita mencintai Allah, minimal kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menumbuhkan kecintaan kita pada Allah. Wajar makom tertinggi seorang murid adalah bersama-sama dengan gurunya, bukan nanti naik sampai makom apa, bukan. Karena itu menunjukkan murid yang egois. Murid yang baik adalah murid yang senantiasa ingin bersama-sama dengan gurunya. Makanya makom tertinggi sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Kalau ditanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, apa amalan yang engkau cintai, adalah duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sekarang beliau sudah wafat di alam sana, tetap seperti itu amalannya. Beliau ada di hadapan Rasulullah, tidak pernah berpaling ke kanan dan ke kiri. Sekarang sudah wafat di surga seperti itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memandang wajah kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Belum sanggup tumbuhkan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kita semua orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kehilapan. Dalam hadis diceritakan, kata Rasulullah SAW, tidak ada satu orang pun pasti pernah melakukan dosa ataupun akan melakukan dosa kecuali Yahya bin Zakaria. Itu hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Musnad Imam Ahmad Hambali. Tidak ada satu orang pun, termasuk para nabi. Nabi Adam alaihissalam pernah tergelincir oleh iblis laknatullah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong. Nabi Musa alaihissalam pernah memukul sampai orang meninggal. Terus itu para nabi. Apalagi kita yang dari kecilnya artinya bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Terus menerus. Sampai sekarang pun kita masih terus berbuat dosa. Taubat, dosa lagi, taubat, dosa lagi. Saya juga sama. Bukan orang suci, orang banyak dosa. Tapi jangan putus asa, terus berjalan. Selama matahari masih bersinar, selama nafas masih diberikan oleh Allah, selama itu kasih sayang Allah. Makanya kita berdoa harus sama seperti doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah dosaku di masa lalu. Itu Rasulullah berdoanya begitu. Ya Allah, ampunilah dosaku di masa lalu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang sekarang. Ya Allah, ampunilah dosaku di masa yang akan datang. Kenapa? Untuk yang masa akan datang sudah minta sekarang dosa diampuni. Itu Rasulullah doanya begitu. Ya Allah, ampunilah dosaku di masa lalu. Ampunilah dosaku yang sekarang. Dan ampunilah dosaku di masa yang akan datang. Kenapa? Kalau kita sudah diampuni Allah untuk dosa yang akan datang, ampunan Allah sudah datang duluan. Makanya terus kita doa kepada Allah, meminta keselamatan, meminta untuk bisa sujud sempurna kepada Allah. Saya juga sama, ya Allah, tolong saya, selamatkan saya. Tanpa pertolongan Allah, kita semua celaka. Wal asri innal insana lafi khusri. Zaman Rasulullah itu sudah waktu asar. Zaman sekarang ini sudah maghrib, karena sudah 1400 tahun yang lalu. Perumpamannya begitu. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun. Sekarang kita sudah tinggal penutupan. Udah waktu maghrib. Innal insana lafi khusri, semua manusia merugi. Illa ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, yang teguh keyakinan, yang kuat cinta kepada Allah,
sholihah. Tanpa iman tidak akan melahirkan amal yang soleh. Amal soleh akan lahir karena takut kepada Allah. Amal soleh akan lahir karena cinta kepada Allah. Setiap amal tanpa dasar takut dan cinta tidak jadi amal soleh. Kita sedekah karena ingin lihat orang banyak, tidak jadi amal soleh. Kita tahajud karena ingin dipuji, tidak jadi amal soleh. Minimal itu dua, takut dan cinta, khauf dan roja. Saya juga sama seperti itu. Takut tiap hari itu, takut oleh Allah. Kenapa? Hidup itu bukan punya kita, punya Allah. Sekarang taat, siapa tahu besok maksiat. Sekarang husu, siapa tahu besok lupa. Nah, kita gak tahu, hidup bukan punya kita, punya Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan seperti sekarang, bisa ikut di majelis menaklibat, syukuri, alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan kenikmatan, bisa duduk di tempat ilmu, di tempat zikir. Kenapa? Karena kita gak tahu besok akan ada di mana. Siapa tahu besok ada di tempat maksiat. Kita gak punya, hidup kita itu milik Allah. Allah yang mengatur semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukan punya kita, punya Allah. Kita sudah beribadah banyak, jangan sombong. Saya juga sama. Karena ibadah tidak bisa menyelamatkan kita. Baca Quran sudah banyak, jangan sombong. Riyadhah kita juga sudah banyak, jangan sombong. Itu tidak bisa menyelamatkan kita. Amal ibadah kita jadi amal ibadah kalau Allah sudah mengatakan kamu sudah beramal soleh. Allah yang memberikan nilainya, bukan kita. Kamu sudah bersedekah, kamu sudah berinfak, kamu sudah tahan. Itu Allah, bukan kita. Kalau kita yang ngaku salah, ya Allah saya sudah sholat. Kata Allah, kata siapa? Kamu lagi sholatnya ingat kesana kesini. Dalam pandanganku kamu belum sholat. Allah. Terus kita berusaha ingatkan diri kita dengan zikir adalah untuk mengingatkan kita. Sadarkan diri kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan mencari yang lain. Hidup itu untuk itu. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak kita. Untuk Allah. Salah kalau kita hidup untuk keluarga. Salah kalau kita hidup untuk anak kita. Untuk Allah. Anak istri kita, kalau kita tidak meninggal duluan, mereka yang meninggal duluan. Sudah sampai ke dalam kubur, di situ ditanya sendiri. Meninggal sendiri, ditanya sendiri, dibangkitkan juga sendiri. Walaupun kita bersebelahan dengan anak cucu kita juga usianya sama, hakikatnya hidup itu sendiri. Untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk Allah. Tapi rasa tanggung jawab kita kepada anak istri kita itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma harus kita lihat itu Allah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik orang di antara mereka adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Itu yang paling baik akhlaknya, tingkah lakunya. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita bukan mencari untuk selain Allah. Cari ini, untuk ini, untuk ini. Semuanya untuk Allah. Karena kita butuh sujud, kita butuh Allah. Hakikat hidup manusia adalah sendiri. Lahir ke dunia sendiri. Kalau kita sakit yang merasakan sendiri. Coba kalau kita sakit gigi, istri kita tidak bisa merasakan sakit gigi kita. Kita lagi punya masalah, lagi pusing, suami kita tidak tahu. Kita tidak bisa tidur, ketakutan, suami kita tidak bisa merasakan rasa takut kita. Hakikat manusia itu sendiri. Maka belajarnya untuk menyendiri dengan Allah.
Itu ajaran sufi. Lapar, dia menyendiri melek. Lapar, diam, kita laparnya, ibadah kita terus menerus terasa kurang, tambah ibadah merasa kurang terus. Lapar, diam, hati kita dengan Allah, menyendiri hati kita dengan Allah. Melek, nah melek itu penglihatan batin kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mata kita yang melotot, hati yang harus terus menerus melihat Allah. Itu melek. Hakikat melek itu melihat Allah, bukan matanya yang terus melotot, hatinya yang melihat Allah. Suatu saat Rasulullah SAW, setelah beliau sholat tahajud mendekati subuh, beliau berbaring. Terlihat oleh istrinya Siti Aisyah itu tidur. Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, jangan tidur, sebentar lagi subuh. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa hatiku tidak pernah tidur. Makanya dalam kitab fikih itu diceritakan hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sesudah tahajud, beliau itu berbaring sampai mendengkur, ngorok kalau bahasa kitanya, sampai mendengkur, terdengar oleh Ibnu Abbas. Ketika Bilal datang membangunkan Rasulullah, itu Rasulullah langsung mengimami sholat tanpa wudu. Kalau kita jangan mengikuti, itu khusus Rasulullah, orang yang hatinya hidup, yang dijaga oleh Allah. Itu ada hadisnya. Bab sholat, bab meringankan wudu ada di situ. Tapi kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kenapa? Hati kita banyak lupa. Rasulullah itu hatinya tidak pernah lupa. Pernah beliau suatu saat mengajak sahabatnya, kalau gak salah Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kalau kamu mau, aku akan berdakwah ke bangsa jin, kata Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Kemudian Ibnu Mas'ud ikut dengan Rasulullah SAW ke padang pasir. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan garis lingkaran. Kata Rasulullah, aku mau tidur, kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Kata Rasulullah, aku mau tidur, tapi kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Artinya beliau dengan Ibnu Mas'ud ada dalam lingkaran tersebut. Kemudian Rasulullah tidur. Setelah Rasulullah tertidur, Ibnu Mas'ud itu melihat rombongan jin. Yang ini datang bertanya terus sampai banyak rombongannya, sampai beres mendekati fajar. Setelah itu Rasulullah bangun. Kata Rasulullah, tidak ada satupun dari mereka yang luput daripada perhatianku. Artinya beliau tertidur itu jasadnya. Tapi apa yang terjadi di sekitar situ Rasulullah tahu. Makanya kata Kang Haji, pangkat sahabat begitu. Beliau kalau tertidur itu 8 hari tidak bisa dibangunkan. Tapi kalau ditanya beliau menjawab. Tapi jasadnya tertidur. Tapi kalau ditanya beliau menjawab. Dan bangun tidur tahu. Kenapa? Ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita belajar melek adalah ke situ. Bukan matanya yang harus melek, hatinya yang harus melihat Allah. Cuman karena jasad kita masih berat, makanya di situ jasad kita dipaksakan untuk melek. Tapi kalau hati kita sudah melihat Allah, mau berbaring pun tidak apa-apa. Kalau hatinya sudah melihat Allah, urang keur molotot katingalina ting naon teh nya. Pereumkeun ningalina makhluk deui bae. Digolerkeun dirasakeun nu karasana teh makhluk deui bae. Kalau orang ketika bangun terus yang dirasakan dalam hatinya itu hanya Allah, silahkan mau tidur juga. Tapi kita tidak akan sampai ke situ kalau kita tidak sungguh-sungguh. Makanya upayakan. Kita dari sekarang berusaha untuk menyatu dengan Allah, mendekat dengan Allah, jangan berpisah lagi. Karena selain Allah akan meninggalkan kita. Yang tidak akan meninggalkan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak akan meninggalkan kita. Guru kita tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena beliau dengan Allah.
Bagi murid yang sama-sama dengan Allah, guru itu tidak pernah meninggalkan. Kayak dua kata ini gitu, cek. Ke lamun mun hayang salilana barengan jeung guru, hayang hadir jeung guru, kudu salilana barengan jeung Allah, sabab guru salilana barengan jeung Allah. Harus selamanya dengan Allah. Kalau kita selamanya dengan Allah, akan selamanya bersama orang-orang yang selamanya bersama-sama dengan Allah. Itu yang dimaksud warka'u ma'ar raki'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan hendaklah ma'as shadiqin. Dan hendaklah kamu sekalian bersama orang-orang yang sudah sedikit. Orang-orang yang sudah benar. Itu perintah Allah. Warka'u ma'ar raki'in wa kunu ma'as shadiqin. Itu perintah Allah. Makanya kita berusaha terus-menerus berdoa memohon kepada Allah untuk bisa senantiasa bersama-sama dengan guru kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah SWT berikan kekuatan iman kita, ditambah ilmu kita, ditambah hidayah kita, ditambah kedekatan kita, diberikan istiqomah dan diberikan keluasan hati kita untuk menerima ilmu dari Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syabina karimina wa dhahrina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Halim, Ya Salim, Ya Qarib, Ya Mujib, Ya Wahab, Ya Razak, Allahumma zidna wa la tanqusna wa rizqna nikmatan dunya wa nikmatan akhirah. Allahul kafi rabbunal kafi wa salal kafi wa zalal kafi likulin kafi kabanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa nasibullah. Azamtu ta'azzaza billahi wa ta'azzaza billahi azizil alim Allahu qudrat wa Allah izzat nasibullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.